Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang cukup sejuk ini, ba'da subuh, kita bisa berjumpa lagi. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan dinamika sosial politik ya, yang sekarang sedang terjadi dan melanda di negeri kita di hari-hari belakangan ini, setidak-tidaknya 2-3 hari terakhir ini, di mana di banyak kota di negara kita, di negeri kita ya, telah terjadi aksi jalanan lah kira-kira gitu, atau juga ada yang menyebut sebagai parlemen jalanan ya, karena parlemen yang resmi ya itu nggak jalan, akhirnya yang terjadi adalah parlemen jalanan ya, rakyat langsung turun ke jalan ya. Ada apa dan mengapa ya, tentu teman-teman juga mengikuti bahwa rakyat ya dari berbagai elemen, ada buruh, ada mahasiswa ya, ada berbagai kalangan, berbagai elemen ya, dari berbagai lapisan masyarakat ya, ribuan, mungkin sudah mencapai puluhan sampai ratusan ribu ya. Sayangnya kelihatannya belum sampai juta ya, mestinya sampai jutaan, itu baru efektif ya. Tapi yang jelas telah terjadi dinamika di lapangan, di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di kota-kota besar ya, demo atau aksi jalanan, parlemen jalanan ya, karena rakyat ya yang terdiri dari berbagai elemen itu sudah muak ya, sudah pada titik ketika kezaliman itu di depan mata sudah sangat-sangat jelas begitu ya, terkait dengan persoalan tentu saja kekuasaan ya, karena kekuasaan itu memang adiktif ya, jadi membuat orang kecanduan ya. Jadi penguasa yang sudah tinggal nunggu-nunggu hari untuk turun secara tanda petik terhormat ya, tanda petik ya karena bagi sebagian orang termasuk saya sebetulnya tidak terhormat ya. Dia bisa turun sesuai dengan waktu atau jadwal yang sudah ditetapkan ya, tetapi kemudian berupaya ya di sisa-sisa kekuasaannya untuk bisa dikatakan upaya ikhtiar melanggengkan kekuasaan. Mungkin secara definitif bukan dia yang berkuasa, tapi nanti melalui anaknya ya, melalui menantunya, melalui kelompoknya atau gerombolannya, supaya tetap memegang kendali kekuasaan atas negeri ini ya. Kalau misalnya mereka mengelola negeri ini dengan baik ya, sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh rakyat ya, itu nggak ada masalah. Tapi persoalannya adalah bahwa mereka telah mengkhianati kepercayaan, amanat, mandat dari rakyat ya, yang diberikan kepada mereka ya. Sehingga kemudian rakyat, saat tadi saya katakan, kesabaran sudah pada sampai titik di mana tidak ada lagi toleransi ya, sehingga harus dilawan. Ya, memang sebuah perjuangan pada akhirnya tentu ada korban. Saya belum mendengar tentang korban jiwa, tetapi korban luka-luka banyak.
Kemarin saya lihat mahasiswa UI itu ya, juga mahasiswa Trisakti misalnya, itu sampai tangannya luka gitu ya. Ada yang karena kebentur benda, karena dia harus lari dikejar aparat. Ada yang memang karena luka-luka karena dipentong, dipukul oleh aparat gitu. Teman-teman sekalian, jadi yang ingin saya sampaikan poinnya adalah bahwa mari kita semua, khususnya kita ini orang Islam, umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini, menjadi yang terdepan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf sudah kita lakukan. Kita setiap hari berupaya untuk berbuat mengajak kepada kebaikan ya, karena itu perintah agama. Nah, sekarang poinnya yang harus kita tekankan lagi adalah nahi mungkar ya, melawan kezaliman, melawan kemungkaran. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa apabila kamu punya kekuasaan maka ubahlah ya kemungkaran, kedoliman itu dengan tanganmu, artinya dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Kalau kita mampu, ya. Tapi kalau tidak mampu, berjuanglah atau ubahlah dengan lesanmu, ya. Cuap-cuap, ya. Seperti ya barangkali yang saya lakukan ini, kemampuan saya banyak pada cuap-cuap, ya. Kalau tidak mampu, ya minimal dalam hati kamu itu mendukung perjuangan, minimal dalam hati. Meskipun ya Rasulullah menyebutkan itulah selemah-lemah iman. Itu udah kategori selemah-lemah iman. Apalagi yang blas ya. Dan apalagi pro yang dolim. Nah, itu lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi. Bahkan sikap netral pun itu tidak dibenarkan ya. Dalam kajian Gus Bahak ditegaskan berkali-kali. Kalau kita bersikap netral, itu artinya kita menyetarakan, menyamakan antara kebatilan dan kebenaran. Disamakan karena netral. Netral itu kan seimbang, enggak miak sana, enggak miak sini. Itu kita sama dengan menyetarakan kezaliman dengan kebaikan, ya, dengan kemaslahatan. Kita anggap sama itu, yang baik dengan yang buruk itu sama, sejajar. Tidak bisa. Kebaikan, kemaslahatan, ya, harus menjadi yang lebih dominan, lebih utama ya. Dalam timbangan di yaumil hisab itu aja nanti ketika timbangan amal kebaikan lebih banyak, lebih berat, kita selamat. Tapi kalau itu lebih ringan, artinya timbangan di posisi kejahatan, kebatilan, kedoliman ya, yang kita kerjakan ya, karena kita memihak mereka yang zalim, itu lebih berat. Celaka kita ya. Kalau netral sejajar itu di yaumil hisab saya tidak tahu. Tetapi dalilnya adalah itu sama dengan menyetarakan kebaikan dengan keburukan. Nah, itu berarti sudah gampangnya gini, menganggap sama ya, antara iblis dan malaikat, atau naudzubillah, menyamakan iblis dengan Allah sang pencipta. Ya, kan sudah nggak benar itu. Jadi pemihakan harus kepada yang baik, yang benar. Ya. Jangan netral. Netral itu menyamakan antara yang baik dengan yang buruk. Itu netral. Jadi harus memihak. Dan pemihakan inilah yang kemudian menjadi penting. Ya. Karena nanti di yaumil hisab itu yang ditanyakan. Kamu berada pada golongan siapa? Kamu mendukung siapa? Ditanyakan. Jadi oleh karena itu dalam dinamika sosial politik yang sekarang terjadi di Indonesia ini, marilah kita lihat ya. Kalau kita mendapat hidayah itu mudah itu ya, membedakan antara kebatilan, kezaliman dengan kebaikan, kebenaran itu mudah. Tapi kalau kita nggak dapat hidayah, ya kemudian kita menganggap yang batil, yang jahat itu baik-baik saja, itu normal gitu. Ya, naudzubillah ya. Dan itu terjadi. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita punya pandangan seperti itu, ya kan? Negara dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa sih kalian berisik? Itu saya pernah dimarahi oleh teman saya di sebuah grup WhatsApp itu. Sehingga ketika saya menyampaikan atau memosting sesuatu yang dalam rangka ya membela kebenaran, saya dimarahi, diancam untuk dikeluarkan dari grup. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Jadi itulah yang sekarang kita alami, kita hadapi. Dan kemudian saya jadi ingat riwayat-riwayat yang menceritakan tentang nanti ketika Dajjal itu turun di muka bumi ini, keluar. Nah, sekarang sudah ada di bumi, dia ada di suatu tempat, tapi belum waktunya keluar ya. Masih dibelenggu oleh Allah gitu. Tapi pada saatnya dia akan keluar ya, karena dalilnya jelas di Al-Qur'an maupun di hadis.
ketika Dajjal keluar nanti, ya, itu bahkan orang-orang yang kategori dalam tanda petik iman yang kuat, ya, itu bisa terseret, bisa ikut Dajjal. Ya, itu yang imannya sudah cukup kuat, apalagi yang lemah. Ya. Nah sekarang ini banyak yang mengatakan Dajjal kecil itu, atau katakanlah Dajjal versi KW, sudah banyak, sudah bermunculan. Ya, orang ramai-ramai mendukung kedoliman, mendukung rezim yang dolim, yang menyakiti rakyat, ya, ya, dengan segala macam alasan, ya. Paling minimal itu nggak masalah kok, baik-baik saja. Soal hutang negara, mereka mengatakan, nah, dari dulu kita juga punya hutang. Ya betul, tapi dilihat dong, ya, bagaimana masifnya, ya, periode kekuasaan dengan jumlah hutang yang kemudian diteken, ya, oleh yang berkuasa itu dibanding penguasa-penguasa sebelumnya, ya. Kan data-data digital banyak itu, silahkan aja berapa hutang kita, kok dibilang sama aja, kita dari dulu kita punya hutang, ya, dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Belum lagi yang lebih ngeri adalah bahwa ada upaya untuk menjadikan negara ini negara sekuler. Ya, sekuler itu masih mending, ya. Mending dalam arti begini, dibandingkan dengan tegas-tegas menyatakan sebagai negara komunis, meskipun itu juga menjadi program mereka. Ya, jadi bisa dikatakan ya gabungan antara sekularisasi, ya, memisahkan kehidupan agama dan kehidupan sosial, ya, seperti yang terjadi terakhir lah, ya, yang supaya aktualitasnya ada, ya, meskipun akhirnya digagalkan, yaitu ketika pasukan pengibar bendera pusaka, ya, pada peringatan 17 Agustus kemarin itu, yang perempuan yang memakai pakaian syar'i yang berhijab disuruh ngelepas itu jilbabnya itu, dengan alasan ini acara yang bersifat publik umum, ya, jangan tonjolkan identitas, katanya seperti itu yang mulutnya para pembicara, juru-juru bicara rezim itu, ya. Tapi karena tekanan publik, tekanan netizen, akhirnya itu tidak terjadi, ya. Jadi yang berjilbab tetap dibolehkan berjilbab. Itu kan test the water, ya, untuk menguji bagaimana kira-kira reaksi umat, reaksi masyarakat. Kalau kita diam aja pasti jalan terus itu. Sekularisasi, memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan agama, ya. Ritual-ritual agama itu harus dipisah. Padahal nggak bisa. Kita bernafas, kita berpikir saja ada pertanggungjawabannya kok. Melekat dalam diri kita itu adalah pertanggungjawaban kepada Allah nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat nanti, di alam akhirat nanti. Semua dipertanyakan, nggak ada yang terpisah, itu nggak ada, ya. Itu sekularisasi. Dan yang lebih mengerikan adalah menjadikan negara kita negara komunis, ya, karena kiblat dari yang berkuasa ini adalah ke negara komunis raksasa, ya. Dan ada upaya mengarahkan negara kita ke sana, dan itu sudah terjadi juga, sudah terjadi. Jadi bahaya komunis itu bukan laten lagi, tetapi nyata. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya. Sekaligus di closing saya akan mengajak kepada kalian semua, mari kita terus berdoa, mudah-mudahan negara kita tetap selamat, ya, tidak sampai terjadi hal-hal yang sudah sering dibayangkan mengerikan, ya. Negara kita hancur dalam arti, ya, kita tidak berdaulat, ya. Negara wilayah masih eksis, tapi bukan punya kita, ya. Seperti Cak Nun bilang, kita cuma jadi jongos, ya. Yang berkuasa itu para pendatang yang menguasai kita, dan mereka membawa sekularisme dan komunisme, itu yang mengerikan. Kita berdoa jangan sampai itu terjadi, ya. Makanya kita sekarang harus kita lawan, kita hentikan. Kita doakan para mahasiswa, para buruh, elemen-elemen masyarakat yang sekarang berjuang di jalanan itu, ya, mudah-mudahan berhasil perjuangan mereka, bisa menghentikan politik dinasti dari rezim yang berkuasa, ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.